emocional, ma non voglio contação, bel vou viver a minha vida assim, e não pode estou casar, Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Perkenalkan, nama saya Nata Azhara dan teman di sebelah saya bernama saya Felsa Mulai Putri. Wah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang dari jauh banget. Perkenalkan diri dong. Hai, perkenalkan nama saya Dina Fauzia Firdaus, saya dari Bandung. Hai, perkenalkan nama saya Lanjut Dirasiaan, saya berasal dari Sumatera Barat. Nama saya Nanda Fladiansa, saya berasal dari Gelam. Nama saya Iwan Pramana, saya berasal dari Klaten. Wah, rame banget ya podcast kita kali ini. Betul, karena topik kita juga seru. Kita akan membahas tentang patrilineal dan matrilineal. Wow. Sebelum masuk ke materi utama, aku mau nanya nih, sistem kekerabatan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sistem kekerabatan dengan singkatnya ialah masyarakat dengan mengatur hubungan keluarga yang telah ditentukan. Setiap budaya punya aturan masing-masing. Gimana tentang keluarganya yang telah ditentukan? Betul, ada yang menarik dari si garis keturunan ibu dan ayah. Itulah yang dinamakan garis keturunan patrilineal dan matrilineal. Oh, jadi gitu. Oke, menurut aku kita bahas yang matrilineal dulu yuk. Siapa yang mau ngejawab? Aku deh, jadi matrilineal itu adalah sistem kerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Artinya keluarga, warisan, serta nama besar keluarga yang lebih banyak ditentukan lewat pihak perempuan. Contohnya jelas banget ada di Minangkabau, Sumatera Barat. Di sana rumah gadang dan tanah pusaka diwariskan ke anak perempuan. Dan uniknya, walaupun harta warisan diwariskan ke anak perempuan, bukan berarti anak laki-laki tidak memiliki peran yang penting. Misalnya seorang mama atau paman dari pihak ibu ikut juga mengatur urusan keluarga. Bukan berarti peran laki-laki tidak memiliki peran yang penting. Wah, jadi keren banget ya di matrilineal, posisi perempuan sangat diuntungkan. Oh, kalau patrilineal apa? Nah, kalau patrilineal itu kebalikannya, yaitu garis keturunan yang mengikuti darah ayah. Nah, biasanya mengikuti nama ayah atau marganya. Contoh paling jelas bisa dilihat di suku Batak. Di sana setiap orang mempunyai marga dan marga itu diwariskan dari ayah. Betul, bahkan marga bukan cuma nama, tapi menentukan posisi dalam adat. Posisi yang dianggap saudara, bahkan sampai urusan pernikahan. Biasanya dalam warisan juga anak laki-laki yang lebih diutamakan. Jadi anak laki-laki punya rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keluarga besarnya. Nah, sekarang aku mau nanya deh, kalian kalau disuruh milih, lebih milih sistem yang mana? Kalau aku sih matrilineal ya, karena perempuan lebih dihargain dan punya kedudukan yang kuat dalam keluarga. Tapi patrilineal juga punya sisi positifnya. Dengan marga, kita jadi punya identitas yang jelas. Dan laki-laki jadi punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Kalau aku sih netral, dua-duanya bagus, tergantung konteks budaya. Yang penting bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi gimana sistem itu bisa bikin keluarga tetap rukun. Aku setuju sama Noval, setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Misal di matrilineal, perempuan dianggap punya peran penting, tapi laki-laki bisa aja merasa kurang dihargai. Di sistem patrilineal, perempuan bisa aja dianggap kurang utama. Oke, jadi intinya nggak ada yang paling benar. Semuanya sesuai dengan kebudayaan masyarakat masing-masing. Kalau dari pembahasan tadi, apa aja sih nilai yang kita bisa ambil dari kedua pembahasan tadi? Kalau matrilineal, aku belajar kalau peran perempuan lebih penting. Dan juga bukan penting hanya di rumah, penting juga dalam ikut menjaga budaya. Kalau dari patrilineal yang aku lihat adalah laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dan yang paling penting, dua-duanya mengajarkan bahwa keluarga itu adalah fondasi masyarakat. Setuju, kita juga bisa kita juga bisa belajar menghargai perbedaan budaya karena Indonesia kaya banget dengan sistem kekerabatan yang beragam. Oh, jadi matrilineal itu garis keturunan dari ibu ya? Contohnya Minangkabau. Iya, sedangkan kalau patrilineal itu dari ayah, contohnya suku Batak. Keduanya punya nilai dan aturan yang berbeda loh. Gak bisa dibandingkan mana yang lebih baik. Karena semuanya adalah bagian dari kekayaan budaya kita. Gak kerasa ya, obrolan kita udah mau selesai aja. Oke deh, terima kasih sudah dengerin podcast kita kali ini. Sampai Sampai jumpa di podcast berikutnya.